Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini, hari Jumat, pada pekan ketiga sesudah Pentakosta, kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam bacaan pertama, digambarkan Allah sebagai Allah yang berbelas kasih. Allah yang mempunyai hati yang berbalik dari segala murkanya. Allah yang berkata, "Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih." Begitulah Allah mendampingi umat Israel, dan akan segala kesetiaan dan pelanggaran mereka, kasih yang mewarnai segala sikap Allah terhadap umatnya. Dan dalam bacaan kedua, kita dengarkan bagaimana Paulus yang sudah merasakan dan mengenal bagaimana besar kasih dari Kristus itu, ingin agar umatnya mempunyai pengenalan, mempunyai pemahaman akan kasih Kristus yang begitu besar, yang dia bilang, betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan dalam Injil kita dengarkan bagaimana kasih Kristus yang begitu besar itu ditunjukkan secara konkret dalam penderitaan dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ketika dia sudah wafat di salib, seorang serdadu menikam lambungnya, dan dari lambungnya itu mengalirlah air dan darah. Darah dan air itu melambangkan keilahian dan kemanusiaan yang disatukan dalam derita dan pengorbanan Kristus itu. Dan itulah kasih yang paling besar. Rela menderita, rela berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara-saudari terkasih, setiap kita manusia juga mempunyai hati masing-masing. Baik secara hati dalam arti biologis yang merupakan satu organ kecil yang amat vital dalam kehidupan manusia, maupun hati yang menggambarkan keseluruhan kepribadian dari setiap orang. Kalau orang disebut sebagai orang yang tinggi hati, itu menggambarkan secara keseluruhan orang itu adalah orang yang sombong. Kalau dikatakan dia seorang yang rendah hati, yang murah hati, yang tulus hati, itulah gambaran keseluruhan dari diri orang tertentu itu. Suasana kehidupan seseorang juga digambarkan walaupun hanya disebut hati. Hati riang, atau dia sedang bersedih hati, menggambarkan suasana dari keseluruhan diri dari yang punya hati itu. Kalau kita menyebut Yesus itu dengan hatinya yang Maha Kudus, maka kekudusan hati dari Yesus itu adalah kekudusan yang diwarnai oleh kasih yang penuh pengorbanan, yang menggambarkan cintanya yang begitu besar bagi kita. Maka kita juga ingin supaya gambaran hati kita masing-masing merupakan gambaran yang baik, yang menunjukkan diri kita, kehidupan kita masing-masing. Di tempat lain, Yesus berkata
"Datanglah kepadaku, kalian semua yang berbeban berat. Aku akan melegakan kamu. Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Itulah gambaran dari keseluruhan kepribadian dari Yesus. Dia adalah orang yang lemah lembut, yang bisa bergaul, menyapa, membantu, mulai dari orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang terkucilkan, mulai dari anak-anak hingga semua orang, yang dilatar belakangi oleh keinginannya untuk menebus, untuk menyelamatkan. Dan kerendahan hatinya kita juga sangat mengerti ketika dia turun dari keilahiannya, merendahkan diri menjadi manusia, lahir seperti kita, hingga menderita dan wafat di salib. Itu semua gambaran kerendahan hati yang menggambarkan diri dan pengorbanannya. Kita juga ingin meniru, meneladan hati yang lemah lembut dan rendah hati seperti itu. Perayaan hati Yesus yang Maha Kudus adalah perayaan ideal, perayaan cita-cita dari hati kita semua. Di tempat lain Yesus berkata, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh manusia berasal dari hatinya, perbendaharaan yang ada di dalam hati. Perbendaharaan yang baik atau yang buruk digambarkan, diungkapkan keluar, yang berasal dari hati. Maka bagaimana kita supaya mempunyai hati yang kudus seperti hati Yesus adalah mengusahakan perbendaharaan, mengisi hati kita dengan segala kebaikan, kebenaran, kejujuran, kasih yang akan menjadi perbendaharaan yang nampak dari sikap, dari kata-kata, tutur kata kita, dan dari tingkah laku kita. Ada satu hal yang menarik di media sosial. Kalau ada satu akun, biasanya orang meminta supaya kita memberikan like. Dan tanda like atau suka itu digambarkan dengan tanda love atau tanda jantung, tanda hati. Semakin banyak orang memberikan, mengklik tanda jantung, maka semakin berkembang satu akun dari orang tertentu. Jadi mengumpulkan semakin banyak tanda like, tanda suka, tanda hati, tanda cinta, tanda kasih, rupanya suatu hal yang positif dalam satu karya seseorang. Begitu juga dalam kehidupan. Bila kita berusaha mengumpulkan, memperbanyak perbendaharaan, like, hati, cinta di dalam diri kita, itu jugalah yang menjadi gambaran dan kekayaan dalam diri kita. Dan apabila kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus pada hari ini, itu adalah perayaan untuk meniru, meneladan, berusaha mencapai kekudusan sebagaimana hati Yesus itu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, karena cintamu Engkau telah mengutus putramu yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dalam cinta itu juga putramu Yesus Kristus telah rela menderita, wafat di salib, menyerahkan jiwa dan raganya dengan kasih yang terbesar demi keselamatan umat manusia. Itulah
hati Yesus yang Maha Kudus yang kami rayakan pada hari ini. Buatlah hati kami menjadi hati yang kudus, hati yang suci, yang meneladan hati Yesus yang penuh pengorbanan, kelemah lembutan dan kerendahan hati, agar hati kami semakin mirip dengan hati putramu yang membawa kasih, membawa usaha penyelamatan bagi diri kami dan bagi orang lain. Terpujilah Engkau yang mempunyai hati yang maha kudus, yang menjadi teladan bagi kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Hingga di sini permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene. Untuk kabar gembira, jadi saksi setia kerajaan-Mu. Untuk kabar gembira, jadi saksi